Shalom. Hari ini Abuna akan mengajar kita semua pesan Paskah yang diambil dari kitab Lukas pasal 24. Kita akan baca bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan nanti kita akan secara khusus mempelajari ayat yang ke-5. Kita baca secara keseluruhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya, jadi saudara, di abad pertama itu dalam tradisi penguburan orang-orang Yahudi, kalau ada orang meninggal tidak dikubur di tanah, tapi diletakkan di dalam gua, ada tempat pembaringan dari batu di situ, ditaruh di sana sampai membusuk dan tinggal tulang belulang. Setelah itu keluarganya akan datang mengambil tulang belulang itu dan menempatkan tulang belulang itu di dalam kotak batu, namanya ossuarium. Setiap panjang tulang, setiap panjang ukuran dari kotak batu itu berbeda. Tergantung dari panjang tungkai seseorang. Jadi ukuran panjangnya adalah berdasarkan ini tungkai ya. Nah, sepanjang tulang ini, karena ini tulang terpanjang yang dimiliki oleh manusia. Jadi beda-beda. Nah, setelah diambil tulang-tulangnya baru ditaruh di atas pekuburan. Lalu gua itu buat apa? Akan dipakai lagi oleh orang mati berikutnya. Yesus itu meninggal, kita semua sudah tahu, di hari Jumat. Kemudian mayatnya ditaruh di dalam kuburan, lalu ditutup dengan batu yang bulat. Tapi sungguh aneh ketika perempuan-perempuan di masa itu yang datang ke kuburan adalah perempuan-perempuan. Untuk apa? Merempah-rempahi mayat supaya baunya tidak terlalu busuk. Sehingga proses pembusukannya itu tidak mencemari lingkungan. Itu tujuannya merempah-rempahi. Juga untuk menghormati tradisi mereka. Nah, betapa terkejutnya perempuan-perempuan ini ketika tiba di sana, pintu gua itu bergeser. Padahal itu terbuat dari batu yang sangat berat. Tidak mungkin 1-2 orang manusia mampu menggesernya. Hal yang kedua, mereka masuk ke dalam dan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sehingga saat mereka menceritakan kejadian itu kepada murid-murid yang lain di Yerusalem, murid-muridnya apa tadi yang kita baca di sini, percaya atau tidak? Tidak percaya. Saya pikir kalau saya menjadi bagian dari orang pertama yang datang ke kuburan di masa itu, jangankan orang yang saya ceritakan tidak percaya, saya aja yang menyaksikan itu juga pasti tidak percaya. Tapi itulah yang terjadi. Sebagaimana Abuna jelaskan di hari Jumat kemarin, bahwa peristiwa
kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah peristiwa sejarah yang sudah diverifikasi oleh arkeologi. Bukti. Yang menarik adalah pada waktu orang-orang ini kaget dan terheran-heran masuk dalam kuburan yang kosong. Di dalam ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan. Ya pasti kaget dan takut. Karena ini adalah peristiwa yang sangat tidak lazim. Tiba-tiba, coba lihat, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, siapa orang itu yang dimaksudkan di sini? Tiba-tiba mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan yang menjaga tempat itu. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini yang akan menjadi renungan kita di dalam Minggu Paskah hari ini. Jangan pernah mencari orang yang hidup di antara orang mati. Coba ikuti kata-kata Abuna, jangan mencari yang hidup di antara yang mati. Pesan itu bergema bukan hanya di dalam gua itu 2000 tahun yang lalu, tapi sampai dengan hari ini kepada kita untuk mengingatkan kita. Yang pertama, catat baik-baik, bahwa dunia orang mati tidak akan pernah sama dengan dunia orang hidup. Masalah kita menganggap kedua dunia itu sama. Itulah yang diberitakan oleh malaikat itu kepada mereka. Yesus sudah hidup. Ngapain kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dan tanpa kita sadari, perilaku para murid-murid ini terus mewarnai perilaku kita hari ini. Ketika kita mencari sesuatu, saudara, kita melanggar batasan-batasan yang telah Tuhan tetapkan sendiri. Dunia orang hidup itu sudah tidak lagi berkaitan dengan dunia orang mati. Itu batasan kita. Jadi kalau kita datang ke kuburan sebenarnya ngapain, saudara? Hanya mengenang. Sebab sesungguhnya orang hidup itu karena nyawa yang ada di dalam dirinya. Ketika nyawa itu pergi dari tubuhnya, maka tubuh yang berasal dari debu akan kembali kepada debu. Dan itu menjelaskan kefanaan dari tubuh. Sekaligus di saat yang sama menjelaskan kekekalan dari roh. Jadi kalau orang sudah mati, tidak ada roh yang ada di dalam dirinya. Tempat itu adalah tempat kematian. Anda pernah melihat nggak? Kecuali di tempat-tempat tertentu ya, kuburan itu tempat yang menyenangkan. Justru sebaliknya, kuburan menjadi tempat yang harus kita hindari. Dulu Abuna waktu masih mahasiswa itu ya, ada jurit malam. Dan kami melakukan jurit malam itu, waktu itu Abuna belum terlalu rohani-rohani banget. Mahasiswa namanya toh. Untuk nakut-nakutin mahasiswa baru. Nah, kami lakukan di kuburan. Dan ini biasanya yang kami lakukan nanti, kami bawa ember berisi es. Lalu kami meminjam bantal guling. Biasanya nanti milik rekan mahasiswa anak perempuan, pinjam bantal gulingmu. Didandani seperti pocong. Ditaruh di belakang pohon, lalu pakai tali pancing. Ketika mahasiswa baru lewat, kita tarik sehingga itu seolah-olah keluar. Jadi kami ingat persis di mana memasang pocong-pocong itu. Ada 2. Tapi laporan mahasiswa yang menyaksikan pocong itu, mereka melaporkan melihat 5. Makanya jangan pernah main-main dengan setan. Anda mengerti, saudara? Jangan menggunakan itu sebagai bahan gunjingan, bahan permainan kita. Sekarang saya mengerti bahwa itu tindakan yang salah dan tidak benar. Jadi ketika misalnya ada satu orang mahasiswa penjaga di sini, dia keluar. Sekitar 10 meter dari dia, mahasiswa baru itu teriak lagi, dia bilang ada pocong lagi. Lah, yang di sini kaget, di sana kan nggak ada. Akhirnya lari terbirit-birit. Mahasiswa nanti, terutama yang putri, lewat kan malam hari, lilin kan nggak ada cahaya. Kita sembunyi dari bawah, tangan orang yang menggojolok dicelupkan ke es. Lalu tiba-tiba dari bawah kakinya dipegang, kan dingin toh. Wah, teriak itu.
Semua orang bersuka cita. Tapi di saat yang sama, setan juga bersuka cita. Makanya tidak pernah ada yang namanya percampuran antara dua dimensi ini. Saya suka ketawa kalau orang di TV itu bersemedi, meminta kekayaan. Jaluk kekayaan itu semua orang hidup. Orang mati nggak bisa memberi kekayaan kepada kita. Mau mati kok. Berarti siapa yang memberi itu? Bukan dia, setan, hantu. Karena secara tegas, ketika Yesus bangkit dari kematian, ada garis batas yang sangat kontras dan terlihat sangat jelas. Jangan pernah melangkahkan kakimu di dalam dunia orang mati. Apapun ajaran yang ada di dunia ini, yang menurut Anda sangat rasional, sebagai anak Tuhan orang Kristen, jangan pernah melangkahkan kakimu ke dalam dunia orang mati. Sebab apa? Hanya orang mati yang bergaul dengan orang mati. Dan sebaliknya, hanya orang hidup yang bergaul dengan orang hidup. Yesus bangkit dari kubur untuk memberitahu kepada kita, aku hidup sehingga engkau pun hidup. Jangan lagi melangkah-langkahkan kakimu ke dalam dunia orang mati. Bagi yang pernah melakukan itu sebelum jadi orang Kristen, benar-benar bertobat dan patahkan kutuk itu. Ada dua jenis orang mati, saudara. Orang mati yang pertama, orang yang kehilangan nyawanya. Tubuhnya jadi mayat. Nyawanya kembali kepada Tuhan. Dan itu yang kita saksikan di kuburan. Tetapi yang paling berbahaya adalah, jadi kalau orang mati yang pertama, dia tidak hidup dan disebut mati. Tapi yang paling berbahaya adalah kategori orang mati yang kedua. Dia hidup tetapi disebut mati. Kenapa? Ada orang yang disebut dengan mati rohani. Orang mati yang pertama adalah mati jasmani. Tapi yang kalau itu kan bisa terukur. Selesai, khalas. Tapi ada orang hidup dan disebut sebagai orang mati karena rohnya mati. Tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Orang kalau memiliki kematian rohani, dia bisa berjalan-jalan, dia bisa beraktivitas. Dia bisa melakukan berbagai macam hal seperti manusia yang lain. Tapi di dalam mata Tuhan, orang ini sesungguhnya mati. Ketika kita di luar Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang yang mati rohani. Tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tuhan tidak bertata di dalam kehidupan kita. Saat kita percaya menerima Yesus, ya aku percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat, di situ rohmu hidup. Jadi ketika malaikat berkata kepada orang-orang ini, jangan mencari yang hidup di antara yang mati. Dia sedang memberitahu kepada kita bahwa habitatmu yang sejati adalah manusia rohmu. Dan di mana manusia rohmu itu hidup, disitulah tempat kehidupan. Saya ulangi. Di mana manusia rohmu hidup, disitulah tempat kehidupan. Ketika Anda sebagai manusia roh yang hidup datang ke dunia orang mati, datang ke kuburan di mana kematian jasmani terjadi, datang dalam lingkup pergaulan orang-orang yang mati rohani, Anda yang hidup pergi ke dalam lingkungan orang-orang yang mati rohani, yang terjadi Anda akan mati. Seperti tukang sate yang kipas-kipas arang. Arangnya hidup dan merah membara. Begitu Anda keluarkan satu arang dan menempatkannya di kelompok arang yang belum menyala, apa yang terjadi dengan arang yang menyala itu? Bukan hidup, tapi mati. Maka ini hendaknya menjadi peringatan buat kita semua, saudaraku, Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang Anda di rumah. Tanpa kita sadari kaki kita melangkah ke dunia orang mati, bukan ke kuburan, tapi ke dalam dunia di mana orang-orang memiliki kematian rohani. Hanya ada satu kata, keluarkan kakimu dari dunia itu. Sebab bukannya hidup yang akan Anda alami, tapi rohmu mati. Saya itu kadang-kadang heran. Orang itu senang kedugem. Gitu. Kalau dugem membawa kehidupan rohani buat kita, ayo kita ke sana.
Ya toh? Itu membawa kehidupan enggak? Enggak. Kadang-kadang saya sebagai pendeta iri kalau ada konser lagu-lagu di luar sana. Wah, ribuan orang, satu stadion penuh dengan orang. Sebelum pandemi bisa melihat itu toh. Saya bilang, kapan ya Tuhan aku memberitakan firman-Mu, ribuan orang juga hadir. Memiliki antusiasme yang sama seperti ketika mereka mengidolakan aktor, aktris, penyanyi. Rela antri untuk mendapatkan karcis. Kapan ya Tuhan orang juga rela antri untuk bersekutu denganmu? Mengapa hal ini terjadi? Karena standar kita terhadap kehidupan tidak sama dengan standar Tuhan. Kita berpikir bahwa yang di sana itu menghidupkan kita. Maka kaki kita melangkah ke dugem, kaki kita melangkah ke dunia di mana berkumpul orang-orang yang tidak peduli apakah Roh Kudus ada di dalam dirinya atau tidak. Jangan berkata aku tidak sengaja, tidak. Sebab setiap kakimu melangkah di sebuah tujuan tertentu, itu lahir dari sebuah keputusan. Jangan berkata aku tidak sengaja. Makanya saya paling gak suka orang berkali-kali minta maaf. Maaf Abuna, maaf Abuna. Loh, kamu gak belajar dari kesalahanmu. Kok maaf-maaf terus? Jangan jadikan maaf itu sebagai tameng di hadapan Tuhan. Tuhan itu pemurah, tapi dia memiliki batasan. Sama seperti dia menarik garis yang tegas. Nah, ini dunia orang mati. Jangan ke sana. Duniamu dan habitatmu adalah kehidupan. Mazmur pasal 30 ayat 4. Apa firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur di situ? Dalam pasal 30 ayat 4. Mari kita sama-sama katakan. Tuhan, apa saudara? Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita berpindah. Jadi pasca mengingatkan kita, Tuhan, kakiku udah terlalu lama menginjak lumpur dunia orang mati. Anda tahu yang disebut dengan lumpur isap itu, saudara. Sekali Anda menginjakkan kakimu di sana, dia menyediakan bukan pasir isap, ya, lumpur isap. Dia menyediakan kenyamanan bagi kakimu. Sehingga tanpa sadar, Anda makin terisap ke dalam dan sulit melangkah keluar lagi. Sulit menarik kakimu. Dan hanya Tuhan yang bisa menarik kakimu dari dunia yang seperti itu. Maka hari ini ketika engkau sadar bahwa rohmu mati dan engkau berada di dalam dunia orang mati, Tuhan berkata kepada kita semua bahwa habitat kita adalah kehidupan dan dunia orang hidup. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri dan kita perlu meminta pada Tuhan, Tuhan tolong aku, tarik aku dari dunia orang mati itu. Haleluya. Tuhan itu seperti begini, saudara. Nunggu. Kapan ya anakku ini mengulurkan tangannya kepadaku? Haleluya. Bagian kita begini. Ketika Petrus menguji Tuhan dan berkata, kalau itu engkau Tuhan, stop. Aku mau melangkah keluar dari perahu ini dan berjalan kepadamu. Mari, kata Tuhan. Dan Petrus berjalan. Lalu dia mulai merasakan terpaan angin. Dan mulai melihat gelombang badai di sekelilingnya. Mulai merasakan air laut. Imannya goncang. Dan dia tenggelam. Dan dia akan tenggelam. Dan tidak pernah bisa diselamatkan lagi. Sampai tangannya terulur pada Tuhan. Hari ini pesan Paskah buat kita. Jangan pernah menginjakkan kakimu di dunia orang mati. Dan kalau engkau tahu melalui firman ini engkau sadar bahwa engkau mati rohani, ulurkan tanganmu pada Tuhan supaya dia menarikmu keluar dari dunia yang seperti itu. Ingat, tidak ada orang berpesta di kuburan. Tidak ada orang yang senang di kuburan. Karena di situ banyak hantu. Tarik dari dirimu, tarik kakimu. Ketika Abuna belajar mengenai gerak orang-orang yang mencoba meng-hire anak-anak Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi agen-agen satanisme.
Mereka menggunakan dunia gemerlap itu, saudara. Menggunakan karaoke untuk pergi ke sana. Mana Anda tahu kalau darahnya diteteskan di gelas yang Anda minum? Anda tidak pernah tahu. Kalau orang yang di hadapanmu adalah agen kerajaan gelap. Yang hahaha hihihi dengan saudara. Yang senang-senang. Rohmu dimakan. Dan pulang dari tempat itu, Anda sudah mati secara rohani. Ini bagian yang pertama. Hal kedua, jangan mencari yang hidup di antara orang mati. Tuhan mau memberitahu kepada kita, marilah di dunia ini kita mencari yang hidup. Amin. Kata kuncinya mencari. Apa yang kau cari di dunia ini? Kesana kakimu melangkah. Berkali-kali Abuna mengajar. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Hidupmu akan pergi ke sana. Kakimu akan melangkah ke sana. Apa yang Anda cari itu yang akan Anda dapatkan. Kalau Anda mau mencari istri, Anda akan mendapatkan istri. Kalau Anda mau mencari suami, Anda akan mendapatkan suami. Anda mau mencari prestasi, Anda akan mendapatkan prestasi. Dan itu tidak bisa dua-duanya. Sebab tujuan itu hanya satu. Kalau Anda pergi mau ke sini dan mau ke sana, sementara arahnya, directionnya berbeda, Anda tidak akan pernah memperoleh dua-duanya. Abuna selalu berkata kita tidak bisa menangkap dua kelinci sekaligus. Karena arah lari dari kedua kelinci ini tidak pernah sama. Sementara Anda ngejar yang satu udah meloncat ke sana, Anda kembali ke sana, yang satu udah berubah lagi arahnya. Anda kehilangan energi dan capek. Hidup ini harus fokus, saudaraku. Tidak ada kehidupan di dunia orang mati. Yang ada kesenangan daging, saudara. Yang adalah kefanaan. Jadi kita diminta, malaikat itu memberitahu kepada murid-murid, jangan cari yang mati dan jangan cari kematian. Pilihlah hidup dan cari kehidupan. Ada satu negara yang angka kematian bunuh dirinya sangat tinggi. Dan menurut penelitian, orang-orang itu bunuh diri karena sudah putus asa dan kehilangan harapan. Saudara, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita dengan gratis. Untuk satu tujuan, memuliakan namanya. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan sedang merancang dengan indah kehidupan itu. Dan kita menjadi bagian dari rancangan Tuhan. Marilah kita hidup dan berjuang untuk hidup. Kasih tahu kiri kananmu, jangan menyerah. Sesulit apapun kehidupan ini, kehidupan dan hidup jauh lebih baik. Mengapa Tuhan menciptakan dunia ini dan menciptakan kita? Karena Tuhan senang dengan kehidupan. Maka ketika Anda bergumul, ketika Anda memiliki masalah, ketika Anda memiliki tekanan 2000 tahun yang lalu, melalui perkataan malaikat kepada murid-murid, kita diingatkan, cari yang hidup. Kejarlah kehidupan. Berambisilah untuk hidup, saudara. Jangan berambisi untuk mati dan menyerah. Dan berkata, aduh, saya ingat Elia ketika dikejar-kejar oleh Isabel. Nabi yang luar biasa mendatangkan api dari langit. Tuhan bicara kepadanya secara pribadi. Mujizat demi mujizat menjadi ciri khas pelayanannya. Dikejar oleh Isabel, dia berkata, mati aku, ambil saja nyawaku Tuhan. Hei, dengarkan saya. Hidup jauh lebih baik dan lebih penting. Kenapa Anda diciptakan? Karena Tuhan memiliki tujuan bagi setiap kehidupan. Ada dua hal yang perlu kita lakukan supaya kita hidup. Amin. Kita boleh hidup dengan terus memelihara harapan kita. Tapi ada dua hal yang harus kita, atau yang menjadi bagian kita, supaya kita bisa tetap hidup. Dan sangat indah sekali, pagi ini Abuna mendapat pewahyuan dari kitab Amos. Saya terus terang jarang sekali membaca kitab ini. Amos pasal 5. Ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk hidup. Ingat ya saudara, pilihlah hidup. Amin. Ada satu penyakit yang disebut dengan terminal illness. Terminal illness itu artinya tidak ada lagi harapan.
Apalagi kalau dokter berkata memvonis saudara 3 bulan lagi, atau memvonis saudara Anda kena cancer. Yang memiliki kehidupan ini kan Tuhan. Nah, kenapa kita meratapi nasib dan berkata, mati aku? Jangan, tolak kata-kata itu. Cabut kata-kata itu. Pilih hidup. Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan. Lihat pasal 5, ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Apa yang membuat kita hidup? Mencari Tuhan. Jangan pikir datang ke gereja hanya ritual mingguan loh saudara. Jangan pikir itu ikut firman online hanya ritual setiap hari Rabu. Kalau lagi ada waktu ya ikut. Kalau nggak ada waktu ya nggak ikut. Nanti setelah doa pencurahan Roh Kudus kita akan mulai lagi doa setiap Jumat di gereja. Itu dilakukan dalam rangka mencari Tuhan. Makanya orang-orang yang mencari Tuhan itu, kehidupan mengikutinya, kehidupan menyertainya. Ketika dia berada di dalam persoalan, pergumulan, tekanan, situasi yang begitu berat, dia tidak khawatir. Karena dia tahu Allah pemilik kehidupan itu tidak akan melepaskan tangannya untuk memproteksi dan melindungi. Yesus mati di atas kayu salib hari Jumat yang lalu Abuna sudah jelaskan, mencurahkan darahnya. Mengapa darah itu dicurahkan atas kita? Untuk menjadi penanda dan untuk menjadi covering atas kita. Haleluya. Dan itulah yang membuat kita hidup. Maka carilah Tuhan. Kasih tahu lagi kiri kananmu, jangan malas ke gereja coy. Gitu. Orang-orang yang mencari Tuhan itu kelihatan di wajahnya. Untung kita pakai masker. Tapi Abuna melihat bahwa kita semua itu memancarkan kehidupan. Amin, amin, amin. Kenapa orang yang malas ke gereja akhirnya dalam bisnisnya bruk. Karena memang itu yang akan terjadi. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ketika kita hidup, apa yang kita pegang jadi hidup. Masih ingat siapa raja dalam mitologi apa yang dipegangnya jadi emas? Raja Midas. Kita nggak jadi Raja Midas. Kalau kita cari Tuhan, apa yang kita pegang jadi hidup, berhasil, diberkati. Itu loh. Sampai dengan kemarin, Abuna mendengar kesaksian yang luar biasa dari jemaat. Betapa doa-doa mereka di tanggal 1 dijawab oleh Tuhan. Mulai dari doa-doa yang serius, yang high level, sampai doa yang simelekete. Tuhan dengar. Ada seorang ibu minta jodoh anaknya. Dia omong sama Tuhan, aku mau jodoh anakku gini. Kemarin Abuna dengar. Wih, carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Ada 2 orang yang menderita terminal illness. Yang satu dibiarkan, yang satu didatangi oleh pendoa, didatangin oleh pendeta, dia baca Alkitab, dia dengar lagu rohani. 3 bulan kemudian yang satu mati. Orang itu masih hidup dan semua sel-sel kanker dalam tubuhnya hilang pelan-pelan. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Hal yang kedua, di dalam Amos pasal 5 ayat 14, di situ ada rahasia untuk kehidupan. Dikatakan di situ, mari baca sama-sama 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Supaya kamu hidup. Berarti ini adalah firman sebab akibat. Akibatnya supaya kamu hidup. Maka carilah yang baik. Di dunia ini berdasarkan perbuatannya orang dibagi 2. Orang baik dan orang jahat. Nggak ada orang yang ada di dalam wilayah irisan keduanya abu-abu. Nggak ada. Baik ya baik, jahat
ya jahat. Seperti lagu anak kecil, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup apa? Berglori. Kok berglori ya? Berduri. Karena jalan yang sempit itu tidak menyenangkan. Jalan yang lebar menyenangkan. Enak jadi orang baik, saudara. Saya kadang kaget melihat di jalan atau konten-konten multimedia bagaimana orang pukul-pukulan di jalan. Hanya karena yang satu mendahului yang satu. Baru-baru ini beredar sebuah konten di mana ada sebuah mobil putih dihentikan oleh mobil hitam yang mewah di depannya. Pemilik mobil mewah yang di depan keluar bawa gada, dia pukul kaca mobil yang putih itu. Lalu mobil yang putih mundur, lalu dia tarik gas kencang-kencang, dia tabrak mobil itu. Mobil yang hitam di depannya, dia mundur lagi, dia tabrak pintunya, rompal, dia mundur lagi, dia tabrak, lalu dia maju ke depan, dia mundur, dia hantam depannya. Puas, senang. Kadang-kadang emosi itu begitu mengendalikan hidup kita, yang kemudian kita sesali. Enak jadi orang baik, karena dunia sudah penuh dengan kejahatan. Saya pikir Tuhan itu pasti pusing lihat anak-anaknya yang jahat. Firman diberitakan supaya kita berpindah posisi jadi orang baik. Beberapa hari yang lalu Abuna mengeluarkan posting, jangan pernah meminjamkan uang kepada saudara atau teman, sebab Anda akan kehilangan keduanya. Hari-hari ini kalau kita nagih utang, yang diutangi lebih galak dari yang memberi utang. Bayar, emangnya kau sopo? Hah? Loh, sing utang sopo? Kalau ada duit ya udah kasih, lupakan. Nggak ada ya tinggal bilang nggak. Anda akan kehilangan dua-duanya. Makanya Abuna melarang jemaat di sini simpan pinjam. Karena nanti Abuna akan kehilangan yang meminjamkan duit, dan Abuna akan kehilangan yang minjam duit. Kalau Anda lakukan diam-diam di belakang saya itu urusan. Tapi kalau Abuna tahu, Abuna marah. Kalau ada, kasih. Nggak ada, nggak usah kasih. Karena nanti kalau Abuna ngomong ke ini, yang satu berkata, gembalanya bela yang ini. Demikian sebaliknya. Susah toh? Enak jadi orang baik. Dione-one kayak, ya Pak, maaf. Karena sekarang setiap orang itu dengan mudah terpicu. Walaupun kita benar, dahului dengan meminta maaf. Dahului dengan senyum. Anda disakiti, puji Tuhan. Anda didiskriminasi, puji Tuhan. Karena Tuhan membela orang-orang yang tersakiti. Membela orang-orang yang teraniaya. Jangan pikir Tuhan tidak bertindak berarti Tuhan tidak tahu. Kadang-kadang itu menjadi proses yang harus kita lalui. Untuk satu tujuan yang endingnya akan kita ketahui belakangan. Haleluya. Jadi mari kita cari hidup dengan mencari Tuhan. Rajin cari Tuhan. Pandemi ini saya pikir saya lagi doa sama Tuhan. Tuhan kok rak barbar toh Tuhan. Habis satu varian ada varian lagi. Kapan ibadah di atas toh Tuhan. Ya toh. Saya baca berita di Cina, di Hong Kong, lo kok makin mengerikan toh Tuhan. Kalau kita tidak cari Tuhan, habis kita. Dan kalau kita cari Tuhan, kita pasti jadi orang baik. Haleluya. Jadi mari kita memilih dan memutuskan untuk hidup. Mari kita mengambil keputusan. Pulang dari tempat ini, Tuhan sudah bangkit untuk memberi kehidupan kepadaku. Kenapa aku tidak memberikan respon yang baik?
supaya kuasa kehidupan itu juga berlaku di dalam kehidupanku. Supaya kuasa kehidupan itu menjadi bagianku. Makanya dalam Paskah itu kesempatan bagi kita merestorasi hubungan kita dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, Matius pasal 6, ayat 25. Ingat kasihnya. Matius pasal 6, ayat 25. Mari kita baca sama-sama, saudara. 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi di atas kebutuhan material kita, ada kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu hidup. Dan bagaimana kita menghadapi, mengelola kehidupan itu? Kalau Anda membaca perikop ini, indah sekali. Jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Karena orang yang khawatir tidak bisa menambah sejengkal umurnya. Apa itu karet? Kalau di karet itu begini ya, misalnya kita potong karet, gelang karet begini, lalu kita tarik. Itu apa bahasa Jawanya itu? Molor. Melar. Ada satu lagi. Jangan. Saya pernah ditegur. Abuna jangan pakai kata itu. Molor. Apakah ada orang yang dengan khawatir bisa molor hidupnya? Nggak ada. Yang molor itu celanamu. Karena perutmu makin besar, bolak-balik dipakai, karetnya molor. Kehidupan itu hanya bisa molor. Intervalnya lebih panjang. Ketika kita mengelola emosi, psikologi kita. Kalau sedikit-sedikit kita, lenggeng-lenggeng, kipi itu ya. Isinya mengeluh terus. Nggak bisa tidur loh. Kalau hidup kita penuh dengan kekhawatiran, di mana pengharapan kita akan Tuhan? Murid-murid begitu khawatir. Tuhan di mana? Tuhan berkata, temui aku di Galilea. Dan hari ini kita semua berada di Galilea itu di sini. Berjumpa dengan Tuhan. Pulang. Bahwa mulai saat ini aku ambil komitmen untuk tidak khawatir lagi. Ada Tuhan yang sudah mati bagiku 2000 tahun yang lalu. Dan memberikan kehidupan. Dampak kehidupan itu. Dampak kebangkitannya. Berlaku atasku sampai dengan hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya.